Om Swastiastu, pada video kali ini saya akan menyajikan dan membahas mengenai hasil pengamatan saya, yaitu kegiatan 8, sistem limpatik. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dari pengamatan kali ini yaitu mempelajari dan memahami proses peredaran limfa. Alat dan bahan, yang pertama buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, yang kedua atlas anatomi, yang ketiga buku sumber lain yang relevan. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan, gunakan informasi yang saudara peroleh dari buku sumber dan narasumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limfa? Sambil diamati gambar di samping, ini merupakan anatomi lymphatic system. Darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar. Darah terdiri dari atas dua komponen utama, yaitu plasma darah sekitar 55% dan komponen padatan atau corpusculi sebesar 45%. Plasma darah terdiri atas 91% air, 8% protein terlarut, 1% asam organik, dan 1% garam. Darah adalah cairan tubuh yang terspesialisasi. Ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama plasma, kedua sel darah merah, ketiga sel darah putih, dan yang terakhir ada trombosit. Sedangkan limfa merupakan sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Jadi limfa bukan limpa, itu berbeda. Jadi berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa adalah getah bening. Jadi dia itu merupakan jaringan jernih yang kekuning-kuningan yang berisi sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa ini menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Aliran cairan limfa tidak mampu dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Nomor 2, apa fungsi cairan limfa? Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaring melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke vitamin peredaran darah. Kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebab organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan, ke bagian lain tubuh. Keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Nomor 7, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi kerusakan jaringan. Nah, di sini saya sudah taruh gambar dari sistem kekebalan limfatik kelenjar getah bening. Nomor 3, jelaskan proses peredaran limfa. Jadi di sini ada gambar lymphatic system diagram dan nutrient in food are absorbed via intestinal villi. Jadi sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa itu berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening ini tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa. Oleh karena itu, makanya disebut sebagai peredaran darah terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi.
aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tapi mengalir karena desakan otot-otot rangka di sekitar pembuluh limfa. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan kelenjar limfa? Jadi di sini ada gambar dari kelenjar limfa. Kelenjar limfa itu disebut dengan kelenjar getah bening cuka atau KGB, adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Tubuh manusia itu memiliki kurang lebih sekitar 600 kelenjar getah bening, tetapi hanya di daerah submandibular, ketiak atau lipat paha yang terasa atau teraba normal pada seseorang yang sehat. Sampai situ, kita lanjut. Untuk terbungkus kapsul fibrosa yang berisi kumpulan sel-sel pembentuk pertahanan tubuh dan merupakan tempat penyaringan antigen dari pembuluh-pembuluh getah bening yang melewatinya. Pembuluh-pembuluh limfa akan mengalir ke KGB sehingga dari lokasi KGB akan diketahui aliran pembuluh limfa yang melewatinya. Oleh karena dilewati oleh aliran pembuluh getah bening yang dapat membawa antigen itu mikroba atau zat asing dan memiliki sel pertahanan tubuh. Maka apabila ada antigen yang menginfeksi, maka kelenjar getah bening dapat menghasilkan sel-sel pertahanan tubuh yang lebih banyak. Nah, untuk mengatasi antigen tersebut, maka kelenjar getah bening akan membesar sehingga dikatakan bahwa kelenjar getah bening itu seperti sistem pertahanan di dalam tubuh, seperti itu. Jika ada antigen, maka dia akan segera mengatasinya. Seperti itu. Lalu pembesaran kelenjar getah bening ini dapat berasal dari penambahan sel-sel pertahanan tubuh yang berasal dari KGB itu sendiri yang saya jelaskan, seperti limfosit, sel plasma, monosit, histiosit, atau karena datangnya sel-sel peradangan seperti neutrophil untuk mengatasi infeksi di kelenjar getah bening, infiltrasi sel ganas, atau timbulnya penyakit metabolik makrofagnya. 5. Pernahkah saudara mendengar tentang operasi Amandel? Apakah sebenarnya Amandel tersebut dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi Amandel? Jadi di sini ada gambar tonsilitik. Jadi tonsilitik itu sama dengan Amandel. Jadi saya pernah mendengar mengenai operasi Amandel. Radang Amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana Amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel akan mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel akan secara perlahan akan menyusut. Amandel ini diperlukan operasi dalam kondisi jika mengalami pendarahan hebat. Lalu radang amandel yang menyebabkan kejang demam, sudah berlangsung lama atau kronis, sering kambuh dan tidak sembuh dengan antibiotik. Adanya bau mulut akibat radang amandel yang tidak sembuh dengan obat-obatan, pembengkakan amandel yang menyebabkan sulit menelan atau disfagia, gangguan pernapasan, sleep apnea, sering mendengkur, serta komplikasi penyakit jantung dan paru-paru. Lalu ada abses peritonsil, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan munculnya kumpulan nanah di amandel. Lalu adanya pembesaran amandel yang dicurigai ganas atau bersifat kanker. Nomor 6, pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang? Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Nah, di sini ada wanita yang sedang di area ketiaknya itu ada benjolan. Nah, saya pernah mendengar penyakit tersebut dinamakan limfadenitis. Jadi limfadenitis ini adalah peradangan pada kelenjar getah bening. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem limfatik yang merupakan peran penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh agar berfungsi dengan baik. Di dalam kelenjar getah bening terdapat sel darah putih yang berfungsi melawan zat asing yang berbahaya, seperti virus dan bakteri. Ketika mikroorganisme tersebut menginfeksi tubuh, kelenjar getah bening ini dapat membengkak dan meradang sebagai suatu respon terhadap infeksi sehingga munculnya keluhan limfadenitis ini. Seperti itu. Maka dapat dikatakan bahwa jika terdapat benjolan, nah itu merupakan suatu perlawanan dari sistem limfatik itu sendiri. Limfadenitis ini terjadi akibat respon kelenjar getah bening
terhadap infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit yang selanjutnya dapat menyebarkan infeksi tersebut ke seluruh sistem limfatik. Hanya dalam beberapa jam saja. Gejala yang timbul akibat limfadenitis ini bervariasi tergantung penyebab dan lokasi terjadinya infeksi. Beberapa gejala yang umum muncul pada limfadenitis adalah pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan, seperti gambar yang di samping ini, terjadi di daerah ketiak. Lalu ada kelenjar getah bening di nyeri bila diraba, kulit di daerah kelenjar getah bening menjadi kemerahan, terbentuknya kumpulan nanah atau absces di kelenjar limfa yang membengkak, keluarnya cairan dari kelenjar getah bening yang membengkak, dan demam. Nomor 7, penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala odema. Jelaskan terjadinya odema tersebut. Odema adalah penumpukan cairan dalam ruang di antar sel tubuh. Nah, seperti di gambar di samping, saya sudah tampilkan ada 2 perbandingan kaki orang normal dan orang edema. Jadi ketika orang normal itu kakinya tidak terjadi penggembungan. Kalau di edema atau odema itu kakinya mengalami pembengkakan karena ada cairan di dalamnya. Ketika kita tekan, itu tekanannya itu akan membekas dan membentuk seperti cekungan, seperti itu. Odema dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, namun yang paling jelas terlihat pada bagian lengan atau tungkai, seperti di bagian samping ini. Odema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya. Cairan kemudian menumpuk sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. 6 faktor yang dapat berkontribusi pada pembentukan edema adalah: pertama, peningkatan tekanan hidrostatik; yang kedua, penurunan tekanan koloid atau onkotik di dalam pembuluh darah; ketiga, peningkatan tekanan koloid atau onkotik jaringan; keempat, peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah; kelima, obstruksi pembersih cairan dalam sistem limfatik; yang keenam, perubahan sifat penahan air pada jaringan itu sendiri; dan yang terakhir, tekanan hidrostatik yang meningkatkan seringkali mencerminkan retensi air dan natrium oleh ginjal. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pengamatan kegiatan ke-8 saya mengenai sistem limfatik. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, dan terima kasih.